Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Dalam sebuah perayaan pesta, khususnya pesta yang istimewa, maka tuan pesta akan mengundang orang-orang yang terdekat, orang-orang yang dikenal, dan itu berarti orang-orang yang penting di dalam hidupnya. Dan bagi mereka yang diundang adalah sesuatu yang baik ketika mengkonfirmasi, ya saya nanti datang nah, atau maaf saya pasti tidak bisa karena bertepatan dengan acara B, C, dan seterusnya. Bagi yang telah diundang dan mengatakan mau datang, mereka memiliki satu tanggung jawab sebagai dukungan moral untuk hadir. Karena pasti itu juga akan berkaitan dengan persiapan, jumlah kursi yang dipesan, gedung, berapa kapasitas yang akan disewa, makanan berapa kepala, catering yang akan dipersiapkan, dan seterusnya. Akan sangat mengecewakan jika mereka pada akhirnya tidak datang. Dalam Injil, Yesus berbicara kepada para tua-tua, bangsa Yahudi dan imam kepala dengan suatu perumpamaan perihal kerajaan Allah. Ada seorang raja yang mengadakan pesta nikah untuk anaknya. Lalu raja ini menyuruh hamba-hamba untuk memanggil mereka yang telah diundang. Jadi tinggal dipanggil. Tapi mereka tidak mau datang. Setelah itu disusul dengan hamba-hamba lain pergi panggil lagi dengan pesan bahwa hidangan sudah tersedia, lembu-lembu jantan dan ternak piaraan sudah disembelih, semuanya tersedia, datanglah ke perjamuan nikah. Mereka tidak mengindahkannya dengan rupa-rupa alasan. Ada yang bilang, maaf saya harus ke ladang. Ada yang bilang, saya akan mengurus usaha saya. Ironis dan tragis, ada yang menangkap, menyiksa, lalu membunuh hamba utusan raja. Maka murkalah raja ini, dia pergi suruh pasukannya untuk membinasakan pembunuh-pembunuh tadi, serta membakar kota mereka. Selanjutnya adegan beralih. Kalian sekarang pergi cari orang-orang di persimpangan jalan, siapapun yang baik maupun yang jahat. Panggil mereka supaya ruang perjamuan ini penuh. Ini sebenarnya kritikan Yesus dengan perumpamaan kepada orang-orang Israel yang menganggap diri penting. Padahal kalau orang Papua bilang epen kah? Emang penting kah? Mereka saja yang merasa diri penting karena kami umat pilihan. Tetapi justru orang-orang yang telah diundang itu tidak datang. Maka kepada orang-orang yang goyim, yang tidak dipandang penting, undangan ditawarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pesan bacaan Injil yang pantas untuk kita renung praktekkan inspirasinya hari ini. Yang pertama, undangan Tuhan itu semeleh, tapi kita kadang menganggapnya sepele. Bahwa kalau Tuhan mengundang kita ke acaranya, ke pesta perjamuannya saat lonceng gereja setengah jam sebelum pesta itu dimulai, ada perjamuan Ekaristi,
ada hidangan kudus yang Tuhan sediakan bagi rohani kita. Dan Tuhan sediakan sebagai bentuk dari keikhlasan hati, penyerahan penuh dari Tuhan sendiri yang memberi dengan mentalitas semeleh, sepenuh hati. Tetapi kadang kita menganggapnya sepele. Nanti ada misa kedua. Karena apa? Saya mau ke ladang. Misa kedua sudah lewat. Ada misa sore. Karena saya mau pergi urus usaha. Lewat pesta. Maka tanpa sadar kita membunuh kesempatan untuk datang dalam acara Tuhan. Poin yang kedua, hidangan tersedia bukan sekedar makanan sukaria. Memang pesta untuk bersukaria sebagai momen kebahagiaan dan masing-masing tamu terdaftar untuk hadir sehingga ada hidangan yang tersedia. Hidangan yang Tuhan sediakan bagi kita berbeda dengan hidangan yang dipersiapkan sang raja, yakni lembu-lembu jantan disembelih. Tetapi hidangan yang Tuhan sediakan adalah korban dirinya sendiri, anak domba Allah yang tersembelih. Datang. Sebagaimana Yesaya dalam bacaan pertama mengingatkan kita, Tuhan akan menghidangkan suatu jamuan dan menghapus air mata dari wajah semua orang. Ketersediaan hidangan diperuntukkan bagi mereka yang mau datang dan mau menikmatinya. Poin terakhir, belas kasih memberitahu posisi. Ketika para tetamu undangan yang sebenarnya telah mengkonfirmasi kehadiran tidak datang, maka posisi terdaftar berganti pada mereka yang tidak terdaftar. Orang-orang yang ada di persimpangan jalan diundang karena belas kasih sang raja. Kita semua Bapak Ibu adalah orang-orang yang penting bagi Tuhan. Saking pentingnya kita di mata Tuhan, maka Tuhan mengundang kita semua. Namun kadangkala kita lebih memilih kepentingan sendiri daripada menghargai betapa pentingnya kita di mata Tuhan. Jadi Tuhan lihat, Simon kau orang penting. Gregorius, saya tidak mau sebut nama parobi selalu nanti kasihan kodong dia. Gregorius kau orang penting. Ani, semoga tidak ada nama Ani. Ani kau juga orang penting, datang ke perjamuan. Betapa berharga ketika kita dicap atau dikasih predikat orang penting. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Tetapi kadangkala makna dan predikat penting yang ditaruh dalam diri kita oleh Tuhan terkalahkan dengan kepentingan pribadi. Itulah mengapa tamu yang juga diundang sudah diberikan tawaran berharga dari sang raja tidak pakai pakaian pesta. Maka kalau sudah begini, raja bilang kau ikat dia punya kaki, kau bawa keluar, campakkan ke tempat kegelapan yang paling gelap. Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan hidup kita dengan segala suka dan duka, dengan segala bahagia dan sedih, dengan segala
kenyang dan lapar, sebagaimana kata Paulus dalam bacaan kedua, mengingatkan kita bahwa setelah pergumulan di dalam kehidupan kita yang menyengsarakan pasti akan berakhir dengan cara Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita hebat telah melewatinya, bukan karena kita luar biasa boleh menyelesaikannya, tetapi Tuhan katakan semata-mata karena aku masih berkenan sehingga engkau diberi kesempatan untuk sekali lagi melihat undangan Tuhan. Sehingga benarlah kata Paulus dalam bacaan yang kedua, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kelegaan kepadaku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita ini orang penting. Di mata Tuhan, kadangkala kita melihat undangan Tuhan tidak penting. Kita ini orang dekat di mata Tuhan, tapi kadangkala kita sering menjauh dari hati Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang terpanggil di mata Tuhan, tetapi seringkali kita tidak mau terpilih oleh Tuhan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Penutupan bacaan Injil hari ini. Semoga kita termasuk dalam bilangan orang-orang yang dipanggil Tuhan dan pada akhirnya memberikan diri untuk selanjutnya dipilih Tuhan. Semoga demikian.